Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Autotune Indonesia, channel otomotif kesayangan kalian. Dan di episode kali ini, gua Sule yang akan nemenin kalian. Dan kerennya lagi nih, di episode kali ini gua akan nge-review Moge. Sebelum itu jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel Autotune Indonesia dan klik tombol loncengnya. Kayak apa review lebih lanjutnya? Stay tune on Autotune Indonesia. Nah, info menarik nih bagi kalian yang lagi nyari motor Kawasaki R6N tahun 2012. Gak usah repot-repot nyari tempat lain. Pilih aja nih motor nih. Ternyata motor ini mau dijual nih guys sama yang punya. Bagi kalian yang tertarik dengan motor ini, silahkan DM aja ke Instagram autotune.id. Mau request harga, mau request spesifikasinya yang lebih detail lagi, silakan aja DM ke autotune.id. Kita welcome kok untuk kalian semua yang bertanya-tanya. Oke? Ini dia guys, Moge-nya yang bakal gua review lebih lanjut. Ini adalah Kawasaki ER6N tahun 2012. Sebelum gua review lebih lanjut, gua akan menceritakan sedikit tentang historical dari motor ini nih. Kenapa gue bilang sedikit? Karena memang ya historinya nggak terlalu banyak sih ini motor, tapi bisa jadi barang langka juga nih guys. Untuk Kawasaki ER6 ini ada dua varian nih guys, yaitu ER6N dan ER6F. Nah, apa bedanya sih? ER6N itu istilah N-nya, N terakhir belakangnya itu istilahnya naked, karena dia nggak pakai fairing. Tapi kalau ER6F, belakangnya itu F itu istilahnya adalah fairing, jadi ada fairingnya gitu. Nah, motor ini nih termasuk kategori dari sport touring. ER6 ini lahir sekitar tahun 2011 nih guys. 2011 kemudian sampai sekitar tahun 2016 itu dia digantikan oleh saudaranya nih, yaitu Z650. Makanya itu motor ini udah nggak ada lagi nih keluaran terbarunya. Jadi cuma ada second-secondnya aja nih guys. Untuk faceliftnya motor ini bisa dibilang minim ya faceliftnya. Malah kalau bisa dibilang nggak ada. Jadi cuma ada penambahan warna. Di batch pertama itu ada warna hijau dan warna hitam guys. Nah, warna hijau ini nih yang ngetren nih waktu itu dikala almarhum UJ mengalami kecelakaan. Nah, ini sempet tenar nih. Jadi UJ itu dulu pakai motor R6 ini warna hijau. Dan di batch kedua lahir lagi dengan tambahan warna itu merah dan putih nih guys. Jadi cuma tambah-tambah gitu aja. Jadi kalau dari bentuknya nggak ada facelift kayak gimana-gimana. Jadi cuma penambahan warna aja guys. Kayaknya historinya cuma segitu aja sih yang gua bisa dapet. Kalau kalian mempunyai informasi tentang R6 ini lebih lengkap, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yuk kita review lebih lanjut. Kita mulai dari headlamp dulu nih guys. Kita bisa lihat nih headlampnya benar-benar mencirikan motor sport touring banget nih ya pada umumnya gitu. Tapi di sini kelihatan lebih besar. Di sini gede banget, batoknya, covernya warna merah, lekukan-lekukannya berkarakter banget gitu. Mencirikan laki banget nih, keren nih. Dia sudah menggunakan kristal multi reflektor, tapi dia belum menggunakan LED karena memang belum ada LED-an zaman dulu. Dan di tengah ini, di headlamp ini lampunya banyak banget nih guys. Bisa dilihat nih di kanan kiri pojoknya sini ada bohlam kecil. Dia lampu senja. Kemudian bagian tengahnya jadi terpisah jadi dua layer, yaitu yang atas dan yang bawah. Yang atas adalah lampu utamanya dan yang bawah ini katanya sih lampu jauh gitu guys. Sennya nih model kuping-kuping gitu. Tuh. Tapi ini kokoh sih, tapi kokohnya nggak kaku banget sih, agak lentur gitu ya. Kalau digabungin sama headlampnya nih lebih keren lagi nih. Tapi memang originalnya seperti ini guys. Dan dia masih menggunakan bohlam biasa. Untuk bagian sennya ini adalah common part dari Ninja 250 2 silinder yang injeksi guys. Jadi kalau kalian ada yang punya terus ada rusak, mungkin bisa pakai common part dari si Ninja 2,5 injeksi yang 2 silinder ya guys gitu. Shocknya gede banget, gila. Shocknya ini dikasih cover juga nih guys di sini nih. Ini cover plastik warna hitam. Jadi bukan bagian dari shocknya nih, cover aja. Shocknya ini gede banget,
Tuh bisa dilihat tuh keker banget, dan dia warnanya hitam nih tabungnya. Di bagian spakbornya masih berwarna merah, dan lagi-lagi gue lihat masih ada tarikan-tarikan garis yang agak runcing-runcing dan lekukan-lekukannya yang berkarakter banget nih guys. Dan dia modelnya juga nggak polos bulat gitu aja, tapi dia banyak banget lekukan-lekukannya nih. Mantep kan? Dan ini originalnya seperti ini. Sistem pengeremannya double disc kanan kiri, dan dia cakramnya gede banget. Modelnya bergerigi-gerigi kayak gini. Dan uniknya lagi, kalian bisa lihat di sini nih, di bagian kalipernya guys. Biasanya kan kita nemuin kaliper mereknya Nissin ya, yang udah kita review Nissin terus. Untuk motor yang ini originalnya adalah dari Tokicho. 2 piston kaliper kanan kiri, dua-duanya double piston. Nah, untuk bagian peleknya nih, ini adalah original dari Kawasaki R6 ini guys, cuma di repaint aja. Aslinya warna hitam. Banyak sini palangnya, cuma kecil-kecil palangnya. Ukuran bannya ini adalah 120/70, pakai ring 17 nih guys. Dan peleknya ini dari NK. Spionnya nih udah diganti sama yang punya nih guys. Aslinya nggak kayak gini. Nah, untuk bagian stangnya sebelah kanan nih guys, dia hand gripnya kayak gini aslinya. Terus dia ada stabilizernya. Terus yang unik lagi nih guys, di bagian tuas rem dan tuas kopling. Dan memang di sini aslinya sudah ada setelannya nih guys. Keren banget kan nih? Dan memang untuk moge-moge tuh udah ada setelannya kayak gini nih guys, nggak kayak motor-motor biasa yang cuma tuas doang. Ini udah bisa disetting-setting nih. Iyalah, motor mahal kan. Holder sebelah kanannya cuma ada electric starter, terus sama engine cut off. Loh, si saklar lampunya mana? Nah, saklar lampunya memang nggak ada nih guys. Jadi lampunya ini auto on ketika kalian mengkontakkan kuncinya, tempat penampungan minyak rem. Nah, di sini gue bingung juga kenapa di sini produknya Nissin, tapi di kalipernya Tokicho. Nah, ini gue belum terlalu paham nih. Jadi buat kalian yang tahu alasannya kenapa nih, komen aja di bawah. Dan di sini yang jelas gede banget sini, tempat minyak remnya gede banget. Bagian sebelah kiri yang kayak tadi gue bilang, tuasnya ada settingannya juga untuk koplingnya. Kemudian untuk holdernya di sini udah ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, klaksonnya paling bawah, dan sudah ada hazardnya. Jelas sudah ada hazardnya karena ini moge, rata-rata moge udah ada hazardnya nih guys. Stangnya nih modelnya agak lebar dikit. Terus juga tapi pipanya nggak terlalu gede banget juga ya guys. Kalau bisa dilihat tuh, gua kira tuh moge tuh stangnya gede-gede pipanya, tapi ternyata enggak juga nih guys, simple modelnya. Dan yang lebih uniknya lagi nih, di bagian speedometernya nih guys, kecil banget tuh. Dan dia depannya dilindungi oleh mini windshield kecil, jadi buat ngelindungin si speedometernya nih guys. Tuh kecil banget kan. Di sini gabungan antara analog dan digital. Analognya itu berupa jarum di bagian RPM, kemudian digitalnya untuk informasi-informasi lainnya. Dan di sini ada lampu-lampu juga, ada lampu sen kanan kiri terpisah, keren nih. Terus ada indikator lampu netral dan lampu jauh juga guys. Lu udah lihat motornya gede banget, dan gue sih kaget juga ngeliat kuncinya kecil banget. Lu kalau ngeliat kunci ininya doang nih, nggak yakin ini moge, kuncinya moge, padahal ini kunci moge loh. Yuk kita coba nyalain, lihat indikator digitalnya. Nah, yang unik lagi nih guys, buat kalian yang mau beli ER6 tapi nggak tahu ini ternyata ngontakin onnya, gue juga bingung nih tadi. Loh kok keras? Tapi ternyata ada triknya nih guys. Semua ER6 katanya harus didorong dulu ke belakang sedikit kuncinya, baru diputer ke on. Kalau digeser ke belakang dulu tuh empuk guys. Kalau langsung diputer ya nggak bisa. Gue juga bingung tadi gue. Loh kok nggak bisa? Ternyata harus ditarik dulu ke belakang dikit. Nah ini kita lihat nih indikatornya ya. Digitalnya di sini ada indikator bensin. Dia bentuknya bar gitu. Terus di sini ada gede banget speedometernya, kilometer per jam. Ada jamnya juga udah komplit. Terus di sini ada indikator oli nih. Ada oli dan sini nyala juga nih. Dan di sini kita bisa lihat odometer. Ada trip A, ada trip B, dan di sini ada average-nya, konsumsi bahan bakarnya nih rata-rata berapa kilometer per liter, dan kemudian ini range jarak tempuhnya kayaknya nih. Dan balik lagi ke odo, tangkinya gede banget gila. Tapi di sini uniknya dari tadi kan kita nemu garis-garis yang berkarakter ya guys. Tapi
kalau di bagian tangkinya ini jadi agak kalem dikit nih guys, karena bentuknya tuh agak membulat dikit, jadi nggak terlalu kaku banget garis-garis lekukannya. Kemudian di bagian tangkinya nih warnanya merah, dan di sini tank padnya adalah tambahan dari yang punya, bukan aslinya. Jadi aslinya nggak ada tank padnya ini. Kemudian warnanya merah full, terus di bagian sini ada cover lagi warna hitam. Ini berbahan plastik, dan di sini ada stiker ER6N gitu. N-nya warna merah nih, karena memang ini adalah jenis ya. Ada yang N, ada yang F. Jadi N itu naked, F itu firing gitu. Tuh, tutup tangkinya keren kayak ala-ala motor balap tuh. Mantep banget nih, ada tutupannya juga. Jadi di bagian bawahnya ini deket mesin ini ada mini firing kayak gini. Warnanya hitam memang aslinya, dan di sini cuma ada stiker Kawasaki. Untuk ER6 ini sendiri bener-bener minim stiker. Jadi dia informasi motornya nggak, ya minim banget lah. Biasanya kan ada embel-embel CC-nya, terus dan lain-lain, grafis-grafis, gambar-gambar apa nih, bener-bener simple, minimalis. Buat kalian yang suka dengan motor-motor simple, cocok banget nih guys. Nah, yang gua review ini kan motornya non ABS nih guys. Biasanya kalau yang ABS, jadi ada tipe non ABS dan ABS. Untuk yang gua review kali ini adalah non ABS. Tapi kalau tipe yang ABS, biasanya di sini ada stikernya lagi nih, ABS. Antara di sini atau di sini ya, gue lupa. Buat kalian yang tahu, pastinya komen di bawah. Wih, joknya keren banget nih. Gila, dia ada 2 layer buat boncenger dan si ridernya. Dan di sini ada cover lagi sedikit warna hitam, plastik juga guys. Dan di bagian joknya nih, jadi gua kalau ngelihat motor ini dari jauh tuh kayak ya udah joknya aja gitu. Nggak agak kelihatan banget, bodi belakang itu bener-bener tipis banget. Jadi kelihatan kayak jok aja udah belakangnya. Ganteng banget sini. Tuh, keren kan? Kemudian di bagian sini ada juga nih bodinya. Ini bahan plastik juga, warna merah nih. Tapi dia bentuknya tipis banget. Nah, di bagian ini kayak tanduk nih si behelnya, kanan kiri modelnya tuh. Oh, gede juga, keker. Jadi buat ngangkat-ngangkatnya mantap juga nih guys. Dari tadi kan merah, tapi kita ngelihat di bagian belakang sini ternyata di atas stop lampnya ini ada kayak cover lagi dari plastik juga warna hitam. Stop lampnya di sini menggunakan mica warna merah dan sudah LED guys. Bisa kalian lihat tuh bolong-bolong banyak kayak sarang tawon kan. Dan bentuknya nih guys, dia kayak bentuk diamond gitu sih. Kemudian kita bergeser ke bagian spakbornya nih guys. Nah, ini yang gua suka nih. Motor yang gue suka nih, karena banyak kan moge terus motor sport spakbornya dicopot nih guys. Wah, itu meresahkan pengendara lain yang di belakang. Tapi ini keren nih, gue salut nih, nggak dicopotin. Nah, modelnya spakbornya kayak gini. Di sini kayak ada batangannya gitu dulu dari body. Set, kemudian di sini baru ada spakbor. Di sini ada sennya kanan kiri model kuping juga. Nih spakbornya di sini kecil, nggak terlalu gede banget. Dia mini tapi agak lebar sedikit. Kemudian di ujung atasnya sini nih ada lampu plat nomor nih guys. Lampu plat nomor ini nyala, dan di sini pasti pakai bohlam kecil biasa gitu guys. Kita bisa lihat nih mesinnya, aduh gila, bener-bener gede banget ini. Kalah lah motor gua yang cuma motor bebek ya. Motor ini yang pasti 4 tak, terus juga sistem mesinnya DOHC, terus sudah mengusung sistem injeksi dan berpendingin cairan juga nih guys. Dan untuk kapasitas mesinnya ini 650 cc. Tapi biasanya kan motor-motor gede 4 silinder gitu guys ya. Nah, ini dia cuma 2 silinder aja nih guys, 2 silinder segaris gitu. Kemudian untuk percepatannya dia sudah mengusung 6 percepatan. Wih, mantep nih. Ngomongin power dan torsi mesin nih guys, powernya dari ER6N ini sekitar 64,8 horsepower di 9000 rpm. Untuk torsinya 60,6 Nm di 7250 rpm nih guys gitu. Nah, terus kemudian yang nonjol nih frame slider di bagian sini. Ini yang pasti udah tambahan nih, bukan aslinya nih. Yang aslinya nggak ada gini-ginian nih guys. Pipa-pipa knalpotnya nih, wah kayak ular gitu. Dia jadi bentuknya nggak yang langsung set ke belakang, tapi dia dibelokin dulu baru ke belakang. Dua ini kelihatan banget nih. Nah, ini karena memang sport touring nih guys, dia pakai frame pipa tubular nih guys, dari depan ke belakang. Nah, depannya ini dia nggak cuma satu framenya, jadi 2. Tuh, pipa tubularnya 2, atas bawah, terus di tengahnya ditambahin cover
warna hitam dari plastik juga. Sampai sini juga ada cover juga nih guys. Tuh, di sini juga ada undercowl. Ini plastik juga bahannya. Ini untuk ngelindungin si mesinnya nih guys, biar nggak terlalu kotor-kotor banget gitu. Bagian suspensi belakang ini unik nih guys. Dia menggunakan shock satu piece. Tapi dibilang monoshock ya iya, cuma satu. Cuma dia posisinya yang bikin unik. Ini yang jadi keunikan dari motor ER6 ini guys. Posisinya nggak terlalu tegak banget, dia agak lebih cenderung ke rebah, tapi nggak rata banget sih. Namanya underbelly suspension, dan dia warnanya serasi dengan warna body nih guys. Ada merahnya juga tuh, serasi banget nih guys. Bagian footstepnya nih unik juga nih guys. Footstepnya dia jadi satu antara si rider dan boncengernya nih guys. Tuh, jadi satu kesatuan tuh. Dan dia sudah fleksibel nih guys. Jadi kalau kena aspal dia naik, nggak rawan patah. Bagian tuas rem belakangnya kecil banget, hampir nggak kelihatan. Dan kemudian di bagian belakangnya sini sudah ada footstep untuk boncenger. Dia ada karet-karetnya, si rider dan si boncenger footstepnya model pakai karet-karet gitu guys. Nah, dan di sini bahannya babet nih. Dan ini juga yang menjadi keunikan dari ER6 ini, yaitu knalpotnya. Pada eranya nih guys, untuk moge-moge tuh jarang banget yang pakai underbelly nih modelnya. Jadi knalpotnya underbelly. Nah kan kalau kalian lihat nih, kayak cuma begini doang gitu ya. Tuh, knalpotnya moncongnya di sini di bawah. Tapi di tengah ini ternyata guys, di tengah bagian sini dia gede. Tabungnya tuh gede kayak apa ya? Lu pernah lihat knalpot mobil yang aslinya tuh kan ada kayak tabungnya gitu kan gede. Nah ini di sini ada nih guys. Kalau lu lihat ke bagian bawahnya nih, wah ini kelihatan nih kayak mobil. Bener-bener dari depan ke belakang dia semuanya pakai pipa tubular. Tuh, jadi pipa juga gede, kokoh banget. Dan dia terbagi menjadi dua lagi nih, lagi-lagi terbagi menjadi dua. Ada lakukannya dikit, kan rata-rata kan kalau swing arm kan lurus aja ya, tapi dia agak naik dikit terus ke bawah. Dan di sini sudah ada data untuk rodanya juga nih guys. Sampai ada mereknya, merek dari ban ini aslinya. Dia tuh aslinya pakai Dunlop. Nah di sini nih ada buat jalu pedok. Ternyata tambahan nih guys. Gue kira asli. Sorry ya, karena gue nggak punya moge, jadi nggak tahu kayak gini-gini nih. Gue kira asli. Pengereman belakang di sini lagi-lagi menggunakan kaliper dari Tokicho, tapi menggunakan single piston kaliper nih guys. Cakramnya model wave kayak gitu. Bagian velgnya nih lagi-lagi sudah di repaint sama yang punya, warna aslinya hitam, palangnya banyak dan dia kayak bercabang-cabang kayak gitu. Dia menggunakan velg ring 17 dan ukuran bannya itu 160/60. Di bagian mesin tadi kan nggak ada kickstarternya ya. Ya iyalah, lu nggak usah nyari kickstarter di moge-moge guys, lu nggak bakal nemuin itu karena lu mau nyela motor cc gede ya kaki lu berotot nantinya. Gede banget nih gearnya. Dia ukuran 46, model kayak bintang-bintang itu, kayak velg nih. Kemudian di sini rantainya gede banget tuh, lihat sama jari gua gedean rantainya. Tapi untuk gear depan ukurannya gua kurang paham nih guys. Buat kalian yang tahu ukuran gear depan ER6 itu komen di bawah. Dan di bagian cover rantai ini dia modelnya bahannya dari plastik, modelnya nyatu ke bagian mat flap, minimalis banget. Jadi fungsinya tuh berkurang banget sih. Jadi kalau ada cipratan air, becek-becek ya tetap aja masuk ke kolong sana tuh. Harusnya agak kesinian lagi kali ya dikit ya. Ternyata motor segede gini masih mempunyai bagasi di bagian jok. Yuk kita lihat nih. Dan dia ngebukanya masih pakai kunci nih guys di bagian bawah joknya. Tuh, tapi dia lubangnya nih unik nih. Biasanya kan lubangnya rata ke samping sana ya, tapi dia kayak ke atas gitu. Mana sih? Aduh susah amat sih nyari lubang nih. Nah tinggal diputer, sek. Kalau biasanya motor-motor laki pada umumnya yang cc-nya kecil-kecil, dia ngebukanya kan dari bagian belakang. Tapi kalau ini dia ngebukanya dari bagian sini nih guys, depannya. Tarik ke depan tuh. Jadi bukan tarik dari buntutnya ya, tarik dari bagian depannya. Tuh. Bisa dibilang sih ya mungkin bisa lah nyimpen elap aja mah bisa, cuma gue lihat sih rawan nih karena banyak kelistrikannya di sini nih guys, kabel-kabel. Jadi buat kalian yang mau naro kunci, saran gue sih bisa, cuma nggak banyak, tapi dililit atau dilapisin sama kain lap atau apa, karena memang di sini kayaknya sini ya bukan peruntukan untuk tempat penyimpanan, jadi memang kayak untuk kabel-kabel aja kelistrikan kayak gitu. Jok depan ini gua kira kan kalau motor-motor sport yang 150 cc gitu ya,
pakai ada baut lagi ya. Nah, ternyata kalau untuk ER6 ini dia tinggal ngebuka aja nih guys, tuh. Tuh. Jadi nggak ada bautnya. Jadi kalau untuk jok bagian belakang udah dibuka kuncinya. Nah, udah kalau mau buka bagian jok bagian depannya nih tinggal buka aja, nggak usah pakai baut-baut. Gue udah pakai helm nih guys. Helm abadi. Mau motornya Matic, mau motornya bebek, mau motornya Sport 150 sampai moge, anjir motor helmnya begini terus. Kali aja ada sponsor helm yang mau masuk ya kan. Kasihan ini Autotune. Nah, gue udah nge-review semuanya nih guys tadi, dari body, rangka, mesin, spesifikasi dan lain-lain. Nah, gue udah pakai helm yang pasti gue mau impresi berkendara nih guys. Sebelumnya gue mau ngeliatin posisi riding gue. Nah, tinggi gue 172. Di sini yang jelas gue menapak dengan sempurna dan masih ada nekuk sedikit, walaupun gak nekuk-nekuk banget. Yang pasti aman lah kalau untuk kalian yang 172, aman tingginya, nggak terlalu berat banget, nggak seberat yang kalian bayangkan mungkin ya. Nah, kemudian dari sini posisi ridingnya juga nggak terlalu nunduk, sedang lah, jadi nyaman nih, bener-bener motor sport touring yang nyaman banget. Terus dari sini, waduh, karena memang nggak biasa naik moge gue ya, jadi kelihatannya buset, tankinya gede bener. Oh, yang pasti sih nyaman sih. Kalau mau naik CC itu guys, harus jangan langsung loncat. Kayak misalkan lu punya motor 2,5 atau motor 150. Oke, lu punya duit banyak, lu beli motor 800 cc atau 1000 cc. Nah, saran gua lebih baik kalian beradaptasi dulu satu tingkat. Jadi misalkan lu punya motor 150 cc, lu mau naik cc, baiknya lu adaptasi dulu di motor 2,5. Nah, dari 2,5 lu naik ke 600, kemudian 800, 1000, jadi biar nggak kaget guys. Terus baiknya dipelajarin dulu gasnya, kan pasti moge lu gas dikit kenceng, terus lepas koplingnya nggak bisa sembarangan gitu, jadi harus pelajarin dulu lah intinya, nggak langsung bawa kenceng aja. Terus jangan langsung bawa ke jalan raya yang banyak orang kayak gitu. Nah nih guys, gue mau jalan nih, ini suaranya kayak moge banget suaranya nih, mantep nih. Terus kemudian nih, gue pernah baca juga review-review orang tentang R6 ini, gigi pertamanya ngebletak. Kita coba ya. Wow, bener sih ngebletak, tapi nggak yang bener-bener kayak orang-orang kira mungkin sampai kencang banget. Yuk kita coba ya, jalan, yuk. Oh. Anjir, gigi satunya napasnya panjang banget. Wah, gila, torsi bawahnya emang gede banget, torsi bawahnya lumayan. Terus kita coba ini ya, handling sama remnya. Ingat, kalau buat kalian yang baru pertama kali naik moge, remnya harus dijajal dulu. Oh, kalau ini sih remnya masih oke sih, masih aman. Handling juga nggak terlalu berat-berat banget sih motornya untuk belok. Jadi ketika kalian melihat motor ini mungkin berat banget ya, tapi ketika kalian cobain jalan nggak terlalu berat kok guys, tenang aja. Nah, untuk masuk gigi 2 juga masih ngebletak juga guys, tapi memang kayaknya ini karakter motornya kayak gini ya, kalau tiap masuk gigi ngebletak kayak gitu. Tapi ini kalau dari mesin yang motor yang 2000 ini, mesinnya masih ada, masih enak. Terus tarikannya juga, wow, pas moge gigi 2 aja guys, tarikannya mantep banget nih. Bagi kalian yang baru pakai moge, yang biasa pakai motor-motor kecil, ini harus diadaptasi dulu nih, nggak bisa main sembarangan pakai, karena gasnya juga, lu gas sedikit juga kenceng banget gitu, tarikannya langsung mental gitu. Takutnya kalau yang nggak biasa main gas-gas aja mental. Kita coba handlingnya nih ya. Asli enak banget. Untuk motor sport touring ini enak banget sih, nggak limbung, nggak terlalu keentengan banget, jadi pas nih. Jadi kalau misalkan kalian bawa kenceng juga, dia handlingnya masih mantep nih. Gua kan boncengan nih sama si kameramen gua, dan tadi gua tanya sih gimana posisi di belakang, nyaman nggak apa gimana. Kata dia nyaman banget, karena memang joknya mempunyai porsi sendiri buat si boncengernya. Dan juga jok belakang itu bukan jok yang kecil guys, joknya gede, jadi enak gitu buat boncengernya, punya porsi sendiri, lega gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi ya guys.
Ya guys, itu dia impresi berkendara gua di episode kali ini bersama Kawasaki ER6N tahun 2012. Kesimpulannya motor ini enak banget buat kalian yang mau naik cc ke 1000 atau 800 cc. Buat kalian juga nih yang suka dengan motor sport touring, lagi nyari motor sport touring dengan cc yang agak besar, bisa nih dijadikan pilihan. Kelebihan dan kekurangan motor ini guys, kelebihannya sih ya pasti itu tadi yang gue sebutin, nyaman, terus juga untuk naik cc juga cocok, terus harga juga yang lumayan ramah di kantong, karena motor ini termasuk moge dengan kapasitas mesin besar. Ini agak kurang enak ketika dibawa pelan-pelan atau macet-macetan. Kenapa? Karena mesinnya cepat panas. Jadi memang motor ini untuk jalan yang lancar-lancar aja, touring jauh juga aman, tapi asal jalan terus gitu lancar. Yang pasti partnya ketika kalian mau ganti sesuatu ya dia setara moge lah. Gue bilang mahal ya relatif ya, mungkin kalian kalau punya uang lebih banyak, menurut kalian murah, makanya gue bilang kekurangan motor ini ya relatif lah gitu. Pajaknya itu sekitar 1,2 jutaan guys. Dan tungguin lagi episode-episode selanjutnya di AutoTune Indonesia. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel AutoTune Indonesia bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di gadget kalian. Pantengin terus AutoTune Indonesia. Stay tune on AutoTune Indonesia.